Hari ini gue mau nge-share tentang pengalaman gue selama pandemi ini. Jadi selama pandemi ini, gue suka menggunakan waktunya untuk mengikuti komunitas online. Komunitas online yang saya ikuti adalah ICC iClick. Di sana gue dan yang lain sangat belajar banyak hal. Contohnya, iClick pada tanggal 19 Maret 2021, gua telah belajar banyak tentang memiliki sebuah hubungan sesuai hendak Tuhan. Hari ini gua mau invite kalian untuk mendengar ICC iClick pada tanggal 19 Maret 2021. Semoga kalian diberkati. Amin. Halo guys, yuk kita mulai iClick kita malam hari ini. Di sini udah ada Joshua, as you can see. Terus di sini juga ada Elin, tapi dia nggak mau kelihatan kamera. Dan di sini ada Sydney, nggak mau kelihatan kamera juga. Jadi kita aja. Guys, halo Grace, mau lihat muka-mukanya dong. Hai Ko. Hai Andrew, halo. Hi Andrew. Halo, nice to see you. Nice to see you, man. How are you? Good, man. Good. Kok Adil udah join. Mana yang lain? Raylana. Di sini ada Raylana, ada Grace, ada Lala, ada Lauren. Ini Lala. Ada Grace kedua. Halo Grace. Hi Grace. Halo Grace. Halo Ko Hai. Adil udah join sama kita. Ko Adil, jadi di sini udah ada Josh, ada Elin dan juga ada Sydney. Hari ini kita nggak ada praise and worship guys, soalnya tim praise and worship kita lagi sibuk mempersiapkan Paskah, sibuk berkarya kata Sydney. Ya, jadi kita mau langsung mulai seperti biasa. Kita mau berdoa dulu. Jadi hari ini masih di seri yang sama tentang relationship. Dan kita masih di seri yang keberapa ini? 4 ya? 4, masih sampai 10 guys. So are you excited? Yes. Okay, now let's pray. Dear Jesus, thank you so much for tonight. Thank you buat malam hari ini Tuhan, Kau kuat kami mau iClick Tuhan, biarpun gak ada praise and worship Tuhan, tapi kami tahu Kau ada bersama dengan kami. Tuhan, bukakan setiap hati kami untuk kami siap untuk menerima benih firman-Mu yang Kau Adil taburkan Tuhan. Tuhan juga yang pimpin Kau Adil Tuhan untuk memperkatakan isi hati-Mu tepat seperti apa yang Kau mau untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua yang siap dan excited katakan amin. Oke, langsung aja silakan Ko Adil. Amin. Alright, guys, thank you buat semua orang yang udah tune in hari malam ini, yang udah invest waktunya. Gue mau say hi dulu buat Josh, Santana, ada Erin situ, ada Sydney, and ada Grace. Okay, what's up Grace? Ada Ray, how are you Ray? Ada Andrew, ada Lala, ada Lauren, ada Grace lagi. Oke, yang lain pada telat atau belum join sih, bro? Santana? Sebagian telat. Oh, sebagian telat. Oke, siap. Oke, so gimana? Kita langsung mulai aja. Let's go. Oke, siap ya. Oke. So, minggu ini adalah minggu keempat ya. Kita akan mempelajari relationship berdasarkan firman Tuhan. Oke, gue akan recap dulu ya. Inti dari minggu-minggu lalu adalah gini.
dalam setiap kehidupan kita harus selalu punya goal, oke? Kita harus punya aim, oke? Jadi goal itu bukan cuma sebuah subjek dan bukan cuma sebuah karir, tapi di semua aspek kehidupan kita harus punya goal, especially in relationship, oke? Relationship bukan cuma sama pasangan, bukan cuma sama pacar gitu, enggak, tapi with your friend, with your best friends, with your community, with your teacher, with your parents gitu. Lo butuh goal, oke? Apa sih yang lo mau, apa yang lo harapkan gitu, apa yang Tuhan berbicara dari semua hubungan yang lo punya di dalam kehidupan lo gitu. Nah, karena kalau lo nggak punya goal, lo nggak tahu ini hubungan mau dibawa kemana, oke? Nah, gue akan masuk dalam suatu thought ya, sebuah pemikiran yang lumayan deep, yaitu gini. If in your life, oke, kalau lo punya right relationship, ya, you will have a right life. Jadi kalau lo semua mau punya kehidupan yang benar, ya, semua relationship lo harus benar. Oke, lanjut ya. Oke, jadi buat semua orang yang ikut Zoom ini, kalau lo punya struggle, ya, gue tahu Josh punya struggle sama papahnya, dan orang-orang di sini mungkin juga punya struggle dengan teman-temannya atau sama orang tua atau siapapun gitu. By faith, oke, say by faith ya, inside your heart ya. All my relationship are getting better. Amin ya. Nah, kita itu butuh pewahyuan dalam setiap hubungan kita. We need relationship, we need revelation in every relationship ya. Kita itu butuh pewahyuan. Nah, pewahyuan itu munculnya dari sebuah perenungan dalam firman Tuhan. Jadi betapa pentingnya kita harus merenungkan our manual book, firman Tuhan kita, karena di situ Tuhan berbicara banyak untuk pewahyuan dalam setiap hubungan kita gitu. Amin ya, amin. Oke. Nah, kemarin kita sempat belajar, minggu-minggu lalu kita sempat belajar, kita itu selalu punya list, ya kan? We have a list gitu kan, dengan siapa kita bergaul, pasangan apa yang lo mau gitu kan. Kayak misalkan, aku mau punya pacar kayak Santana, cinta Tuhan, ganteng, nge-gymnya rajin, udah gitu jago masak. Nah, jadi supaya setiap hari aku dimasakin makanan enak gitu, enggak? Nah, yang terpenting adalah semua listnya harus berdasarkan firman Tuhan. Bukan berdasarkan keinginan lo, tapi keinginan Tuhan buat hidup lo, ya. Karena Tuhan tahu apa yang lo butuhin, bukan yang lo pengen. Tapi apa sih yang lo butuhin dalam kehidupan lo? Nah, oke ya. Oke. Nah, gua sebenarnya ini pengajaran ini gue suka pakai kalau anak-anak iClick gue, anak-anak komsel gue curhat tentang pasangan hidup ya, tentang pacar atau struggle married atau apapun ya. Gue tahu lo semua married masih lama, tapi gue mau tanamin ini selagi lo muda supaya pikiran lo lebih clear gitu ya. Jadi gini. Drill, gimana sih caranya dapetin pasangan gitu? Kriteria apa sih yang harus gue punya untuk pasangan gitu? Nah, udah gitu, gue selalu share pengajaran ini gitu. Ya harus berdasarkan Alkitab, firman Tuhan, bla 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 gitu. Nah, setelah orang ini mendengar 10 pengajaran tentang relationship ya, nah mereka langsung kayak pede. Oke, I am ready gitu. I'm so ready to find my person. Ya kan? Jadi udah beriman nih. Udahlah, gue siap lah gitu, tau nggak? Tunjukin siapa orangnya yang tepat untuk hubungan gue, for my relationship gitu. Nah, pertanyaannya gini. What happen when you find this person? Ya kan? Kadang-kadang kita suka, gue udah siap kok pacaran. Gue udah siap nih pacaran, gue udah siap, mana pacarnya gitu. Nah, kalau Tuhan tiba-tiba munculin, tada gitu ya, ini ada ceweknya, ini ada cowoknya gitu. So, what will you do? Gitu. Karena gini, hari malam ini, gue akan berbicara sesuatu yang orang jarang ngomongin. Nah, kita itu punya relationship ya, hubungan pacaran atau apa. Kita itu terbentuk sama yang namanya pop culture, budaya dunia ya.
Siapa yang suka Disneyland di sini? Oke, we all like Disneyland kan. Kita suka cerita-cerita Disneyland, princess apalah segala macam gitu. Tangle lah, Frozen lah, apalah gitu. Nah, lu harus sadar bahwa rata-rata semua film cinta-cintaan itu cuma berakhir di istana kan, in the castle gitu. Ketika prince and princess getting together, getting married, and then that's it, ya kan? Disneyland nggak pernah buka life after, ya kan? Tapi selalu punya quotes, happy apa? Tunggu, bentar. Happily after, right? Bener kan? Nah, happily ever after. Nah, itu. Thank you Santana, thank you. Nah, jadi kita itu selalu punya quotes kan, happily ever after, ya kan? Nah, jadi kita selalu punya goal bahwa kalau kita punya pacar, kita happy. Ya kan? Nah, aduh gue lagi jomblo nih, gue lagi single nih, gue gak punya siapa-siapa nih. Nah, hidupnya suram. Nah, hari malam ini gue mau breakdown arti happily ever after. Sesungguhnya apa sih artinya gitu? Karena supaya kita otaknya gak di-create sama Disneyland, tapi di-create sama firman Tuhan. Amin? Oke, nah gue akan sharing gini ya. Before the person, lu harus tahu bahwa lu tuh punya purpose. Ya, point number 1. Before the person, you have a purpose. Jadi sebelum lu pede gitu dengan segala macam pengajaran yang Adriel udah sharing, I am so ready, gue punya pacar. Pokoknya gue SMA, gue mau pacaran. Gue kuliah, gue harus punya pacar pokoknya. Nah, you know what? Before you think about that, ya, lu harus sadar bahwa kita itu punya tujuan. Amin? Kita itu punya tujuan, ya. Jadi, lu harus tahu apa tujuan hidup lu sekarang. Lu harus pikirinnya start now. Karena gue gak pernah, waktu gue seumur lu, gak pernah ada orang nanya ke gue, what is your purpose in your life? Ya, karena gini, kita otaknya kan sibuk kan, lu sekolah, tugas, ujian, segala macem gitu. Nah, lu pernah gak sih mikirin ya sesuatu yang gini nih, gue ngapain sih dilahirkan di dunia ini? What is my purpose in my life? Nah, before lu mau approach somebody, ya, lu harus realize bahwa lu itu punya purpose. So before you approach a person, what is your purpose? Ya, amin ya. Jadi hari malam ini gue akan challenge lu, iman lu doa sama Tuhan. Kalau lu nggak tahu what is my purpose in my life, lu bisa tanya gua, bisa tanya Santana, bisa ngobrol sama orang tua lu bisa tanya mungkin teman-teman lu atau segala macamnya gitu. Tapi lu bisa tanya Tuhan, God, what is my purpose in my life? What gitu? Josh, apa sih Josh? Hidup gue itu buat apa sih gitu? Ya, oke. Start tonight. Oke. Nah, lanjut ya. Oke. Happily ever after. Oke. Apa sih artinya menurut kalian happily ever after gitu? Apa sih? Artinya begitu lu dapet pacar lu happy gitu, langsung kayak wah, dunia begitu indah, dunia hanya milik berdua gitu. Seperti itukah yang ada di bayangan lu gitu, yang Disneyland create, yang pop culture create gitu? Apakah kita happy kalau ada orang yang, kalau kita punya status, punya pacar gitu, somebody attached? Apakah goal in life itu, purpose itu di Instagram kita bisa post bareng pacar kita gitu, lagi makan bareng, lagi pelukan gitu, atau enggak my life forever atau apalah, my love forever atau apalah gitu. Is it that happily ever after? Apakah itu arti dalam kehidupan lo? Ya, gue akan breakdown satu yang deep ya hari malam ini ya. Before happily ever after ya, kita itu harus happily ever before. Alright, kalau Disneyland pop culture berkata happily ever after, you know what? Tuhan bilang happily ever before, ya, happily ever before. Amin, ya. Jadi gini. Artinya apa sih? Artinya gini. Sebelum kita mau mencari seseorang dalam kehidupan kita dengan tujuan happy, ya, kita harus mengerti happy ketika kita sendiri.
when we are single in your life now, you have a chance to find your purpose. Dan lu akan ngerti apa arti happiness yang Tuhan taruh dalam kehidupan lu. Jadi gini. Happily ever before. So, before I meet you, before I have attached with you, gitu, before I have a serious relationship with you, I am happy. Topik hari malam ini adalah tentang itu. Ya, oke. Nah, tapi caranya gimana, Drill? Ketika gue sendiri, gue bisa happy. Gimana caranya ya kan? Karena drama Korea lah, atau apapun lah, itu selalu menggambarkan ketika kita punya pasangan, nah kita happy, gitu. Tapi gue mau breakdown sama lo bahwa itu sebenarnya budaya yang bikin. Kita itu harus happy dulu, sebelum kita masuk dalam a serious relationship. Tanda kutip ya, kalau lo mau pacaran lah gitu ya, lo harus dapat dulu ya. Oke, so caranya gimana, Drill? To understand happily ever before, ya. Nah, jadi kita harus ngerti before-nya apa sih dalam kehidupan kita. What is the before in our life? Nah, the before is the word of God, ya. Before itu is the word of God. Gue masuk dalam firman Tuhan ya. Kejadian 2 ayat 8. Kejadian 2 ayat 8 ya. Kitab Kejadian itu adalah kitab pertama di Alkitab kan. Pertama, like in the beginning ya. Nah, gue akan mulai dari Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ya. Jadi sebelum kita dibentuk, ya, before our life, there is the word of God. So, the word of God yang harus kita look up to. Kita harus cari sesuatu itu dalam firman Tuhan. Oke, lanjut ya. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17 ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Oke, jadi gini, sebelum kita mau mendapatkan seseorang, tanda kutip pacaran ya, lu harus sadar, oke, bahwa Tuhan itu pertama kali menciptakan manusia itu sendiri. Sebelum ada Hawa, ya, Adam itu sendiri. Hanya Adam dan Tuhan dan Taman Eden. Nah, Tuhan bilang, lu harus mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi ada sebuah kata kerja yang harus kita sadar. Before, sebelum kita buka kehidupan kita, attach dengan somebody else, ya, kita harus mengusahakan our life and memelihara kehidupan kita. Nah, arti kata mengusahakan itu adalah menjadi lebih baik. Jadi gini, kehidupan lu sekarang, dimanapun lu berada, lu harus mengusahakan that you are the best in your life. Kalau lu lagi sekolah, be the best in the class. Be the best in the room. Be the best in the community. Karena gini, dengan lu menjadi yang terbaik, ya, mengusahakan hidup lu bisa enjoy the best in your life, in your moment right now. Terserah lu umur berapa, tapi pemahaman ini berguna sepanjang kehidupan lu. Ya, oke. Lanjut ya. Nah, ini ayat selanjutnya adalah ayat pegangan untuk semua jomblo. Siap ya? Oke. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Guys, oke ya. Sebelum lu berkata amin, before you say amin and so excited, oke? Nah, biasanya orang Kristen, buat semua orang yang jomblo gitu ya, penghiburannya cuma satu ayat. Kejadian 2 ayat 18. Tapi nggak pernah baca ayat sebelumnya.
they never read and meditate and understand the verse before, ya kan? Kita cuman happy-nya Kejadian 2 ayat 18. Udahlah, Tuhan pasti sediain yang terbaik buat kehidupan kita. Tapi kita nggak pernah baca kitab Kejadian 2 ayat 15-17 bahwa ada kewajiban yang harus kita lakuin, gitu. Makanya di sini selama 10 pengajaran ini tentang relationship dalam Tuhan ya, gua nggak akan maksa lo boleh pacaran atau nggak boleh pacaran. Semuanya terserah lo. It's up to you, okay? It's up to you, okay? Tapi lo harus consider dengan your parents and your life and God and the Bible, okay? Oke ya. Jadi poin pertama adalah kita itu harus mengusahakan dan memelihara kehidupan kita. Karena kalau ketika kita punya the best shape in our life, lagi top-nya gitu. Nah, perspektif lu akan change ketika lu ngelihat seseorang gitu. Oke, lanjut ya. Nah, lanjut. Nah, Kejadian 2 ayat 18 ya. Itu sebenarnya kita bisa breakdown, itu bukan berbicara hanya tentang pasangan. No. Kalau lu sekarang ngerasa kesepian, bukan berarti lu selalu harus butuh pacar, bukan. Tapi lu butuh teman. You need a community. You need a relationship. Ya. Karena gini, buat semua orang yang pernah kepahitan. Contoh ya, sorry ya, Josh, gua akan pakai cerita hidup lu ya. Josh punya problem dengan papahnya. Relationship-nya kurang baik ya, kurang baik. Oke. Tapi hubungan Santana sama Josh, hubungan gue sama Josh, oke? By the way, Josh suka ikut iClick gue juga Selasa malam. Tuhan bisa pakai this relationship to heal Josh, progress, gitu. Jadi he heals us through relationship. Terserah lo mau introvert, lo susah bergaul, lo apa segala macam, tapi lo harus sadar, lo harus mengusahakan kehidupan lo supaya lo bisa melihat apa arti relationship dalam Tuhan. Karena gini, gue mah udahlah, hidupnya cuman gue sama Tuhan, gue mah nggak butuh orang lain. Teman-teman gue nyebelin. Buat semua lo yang punya kepahitan sama teman-teman lo di sosial media, di sekolah, apapun itu, you know what? Tuhan itu pengen nyembuhin lo. Tuhan itu pengen nyembuhin semua kepahitan in relationship sebelum lo punya pasangan yang serius. Amin ya. Oke. Nah, gue akan masuk kitab selanjutnya ya. Ecclesiastes 4 ayat 9-10. Santana, Ecclesiastes apa ya bahasa Indonesia ya? ECC bro, ECC apa ya bro? Ya itulah pokoknya, oke. Ecclesiastes 4 ayat 9-10 ya, gue bacain ayatnya, oke ya. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Nah, jadi, pengkhotbah, siap. Pengkhotbah 4 ayat 9-10 ya. Nah, gue bacain lagi. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Itu ayat 9. Jadi, hubungan kita itu harus, in our life, you must have a relationship. A biblical relationship. A healthy relationship. Gitu. Karena lu sendiri nggak akan bisa melewati kehidupan ini. You need relationship. Itu teman lu, best friend lu, iClick, leaders, mentor, apapun, but you need a relationship. Kenapa? Ayat 10 ya. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi orang yang jatuh sendiriannya, dia tidak punya orang lain untuk mengangkatnya. Gitu. Contohnya nih, Josh nih, kemarin dia cerita, papahnya melakukan kekerasan pada Josh gitu. Dan dia kalau sendiri, susah untuk melewati itu. Ya kalau diajak berantem ya mungkin Josh menang lah, badannya lebih gede. Tapi inside his heart, to release the forgiveness, itu butuh orang. Itu butuh new understanding, butuh new revelation. Melalui siapa? Melalui Santana,
melalui Alvin, melalui Allen kemarin, melalui iClick. Nah, that kind of itu pengertiannya ya. Oke, lanjut ya. Poin berikutnya adalah God wants a relationship with you and God wants a relationship for you. Gue ulangi lagi. Poin berikutnya adalah God, Tuhan, mau mempunyai hubungan dengan lo. Dan Tuhan mau menyiapkan hubungan itu untuk lo. Gitu. Jadi gini. Tuhan itu mau punya hubungan dengan kita. Oke? Tapi Tuhan juga mau kita punya hubungan dengan sesama. Gitu. Jadi act of faith lo setiap Jumat malam ikut iClick. Berarti lo itu lagi membuka hati untuk belajar what kind of relationship yang Tuhan mau dalam kehidupan gua. Gitu. Oke ya? Sampai ini ngerti? Sampai poin ini ngerti ya? Oke ya, good ya. Oke. Nah, gua akan mulai masuk dalam akhir khotbah hari malam ini ya. Gua akan share beberapa applicable tips ya untuk kita be aware untuk diri kita sendiri dan dengan siapa kita harus bergaul. Nah, poin ini lu bisa bawa sampai lu bener-bener ya tanda kutip lu mau nyari pasangan hidup, bukan pacaran ya, pasangan hidup atau ya mungkin pacaran lah gitu. Lu bisa punya nanamin mindset ini. Orang macam apa atau hidup macam apa sih yang harus kita punya? Ya, oke. Jadi gue mau share 6 poin ya, 6 poin. Nah, hari malam ini poin pertama adalah lu harus punya presence. Lu harus ngerti presence, hadirat Tuhan. Hidup lu harus punya hadirat Tuhan. Lu harus bisa menikmati hadirat Tuhan dan lu harus ngerti hadirat Tuhan. Gua tahu ini kedengarannya berat dan teologi banget dan klise banget. But the presence of God is important in your life. Dan kalau lu mau nyari pasangan hidup ya atau ya lu mau buka hati untuk pacaran atau apa, lu harus bisa lihat bahwa calon pasangan lu itu tahu dan punya the presence of God. Lanjut ya, Kejadian 2 ayat 7, ini ayatnya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, ini ketika Adam diciptakan ya. Ini analoginya gini. Oke, guys, by the way, si Taya sekarang punya anjing golden ya. Taya punya anjing golden dan setiap hari namanya beda-beda. Kadang-kadang jadi Molly lah, kadang-kadang jadi Goldie lah, kadang-kadang jadi Holy lah, kadang-kadang jadi Lolly lah, kadang-kadang jadi gua nggak tahu lah, pokoknya itulah. Nah, anjing goldennya umurnya 7 minggu. 7 minggu ya. Nah, lu tahu nggak sih makhluk hidup, bayi ya, mau bayi manusia kayak bayi anjing kayak bayi apapun. Ketika dia lahir, ya kan matanya belum bisa ngebuka kan. Nah, waktu Adam diciptakan, itu matanya belum dibuka sama Yesus waktu Tuhan belum menghembuskan nafasnya gitu. Nah, ketika Adam ngebuka, boom. Begitu anjingnya ngebuka, begitu bayi ngebuka, begitu kehidupan kita begitu Taya lahir dan dia bisa buka matanya, ya kan? Yang dilihat itu adalah ibunya, ya kan? Yang dilihat itu Jessica. Nah, Adam waktu dia buka matanya, yang dilihat siapa? Tuhan. Nah, itu nge-represent bahwa betapa pentingnya seorang hadirat gitu. Jadi kita itu dalam presence mamah, ya kan? Jadi bayinya itu merasa aman kalau di dalam mamah. Nah, anjing golden ini merasa aman ketika dia dalam hadirat ibunya. Ngerti nggak? Ya kan? Nah, Taya kan umur 4 nih sekarang. Tetap dia banyak ketakutan. Tapi begitu Jessica datang, hadirat Jessica datang, Jessica's presence is in that room. Taya ngerasa aman banget. Nah, kalau kita ngerti konsep ini, itu poin fondasi yang sangat kuat. The presence of God. Oke, the presence of God. Nah, barometernya apa sih kalau orang yang jauh dari hadirat Tuhan? Nah, kalau orang yang jauh dari hadirat Tuhan adalah orang itu gampang khawatir. Ya, karena khawatir itu adalah barometer dari you never spend time with God.
Jadi kalau lu mau deketin cewek atau cowok, atau lu dideketin cowok gitu ya, terus curhatnya khawatir terus, problem terus, ya it means ya udah jelas lah dia nggak punya Tuhan gitu. Amin. Oke, lanjut ya. Poin kedua adalah place. Jadi poin pertama presence, poin kedua adalah place, tempat ya. Nah, Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Guys, semua kehidupan kita, itu Tuhan udah atur. Mau terlihatnya sesial-sialnya hidup lu, tapi percayalah, Tuhan yang udah tempatkan di situ. Jadi, Josh curhat nih. Gue kemarin bokap gue nih, waduh, gue disiksa nih sama bokap gue gitu. Bokap gue melakukan kekerasan dalam kehidupan gue gitu. Percayalah, Tuhan yang hidup, oke, yang melahirkan Josh di keluarga itu punya tujuan, punya purpose gitu. Nah, kita itu, gua, Santana, semua orang di ruangan ini, di Zoom ini, itu udah Tuhan tempatkan, ya. Jadi poin kedua, kalau lu mau ngelihat orang oke atau enggak, nah, orang itu nggak pernah pindah-pindah. Nggak pernah pindah gereja, nggak pernah pindah komsel, nggak pernah pindah-pindah pertemanan, nggak pernah pindah-pindah pacar. Oke? Nggak pernah gonta-ganti pacar gitu. Selalu stay place. Kenapa? Karena berarti dia setia. Berarti itu setia. Oke? Nah, karena gini, Tuhan yang hidup yang kita sembah, dia itu tahu segalanya. Nah, waktu Adam ditempatkan di Taman Eden, Adam kan nggak bisa milih, ya kan? Tapi Adam percaya bahwa Tuhan udah menempatkan gua di Taman Eden ini adalah tempat yang terbaik. Kan dia nggak pernah nanya ke Tuhan, Tuhan selain Taman Eden ada apa lagi sih? Ada yang lebih keren nggak sih? Ada yang lebih gaul nggak sih? Ada yang buahnya lebih aneh nggak? Atau yang gua kurang suka nih di sini? Nah. Itu Adam punya iman, percaya gitu. Wah, udah, this is the best place in my life gitu. Nah, kalau orang itu sering pindah-pindah, berarti dia nggak punya Tuhan. Atau mungkin dia punya kepahitan yang sangat tinggi. Makanya, gonta-ganti pacar, mantannya banyak, pindah-pindah gereja, pindah-pindah komsel. Setiap pertemanan, pasti pindah-pindah grup. Gengnya selalu ganti gitu. Main sama ini setahun, tahun depan ganti sama ini, musuhan, ribut, apa segala macam gitu. Berarti dia nggak punya hubungan yang bisa setia. Oke, lanjut ya. Jadi, poin pertama presence, poin kedua place, nah, poin ketiga ada provision. Nah, kita harus sadar bahwa selain hadirat Tuhan dan tempat yang kita tempatkan, nah, kita harus sadar bahwa perlindungan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Lu harus bisa lihat itu. Nah, kalau lu mau cari pasangan hidup, ya, calon pasangan lu harus dan ngerti dan punya dan merasakan perlindungan Tuhan. Oke ya, lanjut ya. Nah, Kejadian 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, waktu Adam diciptakan, Taman Eden itu adalah perlindungan daripada Tuhan. Ya, Taman Eden itu banyak buahnya, banyak makanan. Lu udah tinggal enjoy. So the provision in our life itu bisa bermacam-macam. Ya, contohnya Josh. Perlindungan Tuhannya apa sih? Akliknya bukan cuma Jumat malam, tapi ada Selasa malam. Setiap hari, Josh bisa ke rumah gue, bisa sharing, kita bisa saling doa, kita bisa support gitu. Jadi perlindungan Tuhannya nyata. Nah, kadang-kadang orang itu gak sadar bahwa hidupnya udah dilindungi sama Tuhan. Tapi karena tipu daya muslihat iblis, ya kan? Nah, kita jadi nggak aware. Jadi kita selalu komplain sama Tuhan. Kenapa hidup gue gini? Kenapa hidup gue gini? Kenapa gini gitu? Lu harus sadar. Oke, sorry ya Josh ya. Gue pakai lu lagi. Separah-parahnya kehidupan Josh hubungan dengan papahnya gitu ya. Tapi sadarlah bahwa Josh sampai pada hari ini masih hidup, masih sehat, berat badan gak berkurang, masih sangat besar, masih bisa melakukan semua talentanya, masih bisa ngelakuin passionnya,
editing video, fotografer, dan lain-lain masih bisa makan enak, berarti perlindungan Tuhan itu nyata. Nah, gue akan tarik konteksnya, what is cerita apa sih yang paling identik dengan provision? Ya, nah waktu bangsa Israel di padang gurun, kita tahu bahwa mereka diturunkan makanan roti mana, ya kan, mana. Nah, mana itu artinya what it is. Jadi orang Israel waktu diturunin sama roti mana, mereka sebenarnya komplain karena rasanya nggak enak. Ya mungkin waktu itu belum ada Nutella, belum ada Skippy, belum ada keju atau apapun. Jadi rotinya mungkin ya nggak enak aja gitu. Terus setiap hari lo makannya itu, bosen gitu atau nggak. Nah, jadi gini, perlindungan Tuhan itu nggak selamanya taste-nya kita. Perlindungan Tuhan nggak selamanya sesuai dengan bentuk yang kita mau. Oke, Josh, untuk lu datang tiap hari ke rumah gua, ya mungkin lu juga nggak mau, ya kan? Lu malu, nggak enak lah, gimana lah. Tapi ini Tuhan, cara Tuhan ngelindungin kita, kadang-kadang nggak sesuai dengan lidah kita, rasa kita, gitu. Tapi mana itu artinya God will provide, oke? You can say inside your heart by faith that God will provide. Amin, 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 amin. Oke, lanjut ya, poin yang keempat. Poin yang keempat adalah personality, identitas. Personality, identitas ya. Jadi lu sebelum lu menerima pasangan hidup lu ya, lu harus bisa lihat personality-nya. Apa sih arti personality? Itu identitas, identity. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan di atas ternak, dan di atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, jadi gini, personality-nya itu harus bisa nge-represent karakter Tuhan. Jadi kalau misalkan lo ya mau punya pacar gitu ya, salah satu barometernya adalah lo harus bisa ngelihat karakter calon pasangan lo itu bisa represent Tuhan. Ya gue tahu ini kayaknya lebay banget gitu, tapi lo tahu gak sih di dalam dunia ini karakter yang kita look up to itu bukan karakter selebgram, bukan karakter artis Korea, bukan karakter presiden, bukan, tapi karakternya Yesus, oke? Karena sampai sekarang gue belum pernah melihat karakter yang paling perfect, yaitu Yesus. Jadi cara kita merespon, cara kita ribut, cara kita argumentasi, cara kita mau melontarkan sesuatu gitu. Nah, itu harus bisa nge-represent Tuhan, nge-represent kasih Tuhan, ya. Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. So, our life must represent the image of God. Ngerti ya? Image of God. Lanjut. Yang kelima. Poin apa lagi sih yang harus kita lihat? Oke. Purpose. Purpose itu sangat penting. Sangat penting. Oke. Gua challenge ya buat lo gitu ya. Kalau nanti suatu saat, I don't know when, maybe in the future gitu ya, lo mau punya a serious relationship ya, lo harus tanya, lo tujuan pacaran sama gue ngapain sih? Tujuan kita pacaran buat apa? Ya, tujuan pacaran buat kita apa gitu? Kalau misalkan seumur Ray gitu ya, Ray ya let's say umurnya 3 SMP gitu, 3 SMP, udah gitu ya pasti Ray banyak cowok yang deketin lah gitu. Ya terus Ray cara ngejaga kehidupan lo adalah lo bisa nanya ke teman-teman cowok lo tujuan lo ngedeketin gue apa? Ya gue mau jadi pacar lo. Nah, tujuan lo mau jadi pacar gue buat apa? Ya oke, mungkin cowok ini imannya kuat lah ya. Ya gue mau jadi suami lo, Ray. Guys, you know what? Kayaknya masih 15 tahun lagi deh, mungkin masih 10 tahun lagi deh. Lu bisa tahan nggak selama itu gitu? Are you sure gitu, Ray, lu mau spend time pacaran 10 tahun dengan cowok ini dan lu harus aware dengan itu gitu. Karena gini, tujuannya penting. Kalau tujuannya married, ya nanti pacaran nanti aja. Buat apa lu lama-lama pacaran ya gitu? Ya berarti kalau lu, jadi gini, tujuan hidup lu apa sih? Oke, gue mau punya ini. Tujuan lu pacaran apa? Married. Nah, pertanyaannya gini, lu married mau umur berapa? Gue married mau umur 27 deh. Gue married umur 25 deh. Ya udah, pacaran lu berarti nanti umur 22 lah, umur 23 lah, nanti aja, santai, tenang gitu ya. Oke.
Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ingat, tujuan hidup kita adalah mengusahakan dan memelihara. Nah, Kolose 3 ayat 23. Gimana sih cara kita mengusahakan? Ini jawabannya. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nih ya, gue punya satu pemahaman tadi pagi gue baru dapat. Ini powerful banget. Benar-benar powerful banget. Ini tujuan, purpose is not a destiny. Purpose is a journey. We walk in purpose. Jadi, gue ulangi lagi ya. Purpose is not a destiny. It's a journey. We walk in purpose. Jadi gini. Tujuan itu bukan sebuah goal. Okay? Tujuan itu adalah sebuah progress, sebuah perjalanan. Nah, hidup kita harus berjalan di dalam tujuan itu. Gue tahu ini dalam, tapi gue nggak mau bahas. Gue mau ngasih chance lu untuk berpikir dan merenung, oke? Ya kalau lu mau nanya ke orang tua lu ya, tanya. It's okay. Oke, lanjut ya. Poin terakhir, last for tonight, oke? Nah, poin apalagi sih yang harus kita lihat ya dalam kehidupan kita atau mungkin calon pasangan kita itu. Poin ke-6 adalah parameters, ya. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Nah, jadi yang kita harus lihat adalah apakah kehidupan kita punya aturan? Apakah teman kita punya aturan? Apakah calon pasangan kita punya aturan? Oke? Nah, aturan itu berbicara seperti apa sih? Aturan itu adalah protection. Protection. Contoh ya. Kita tahu orang tua kan suka ngomong ya, don't have sex before marriage, ya kan? Lu jangan lakukan seks sebelum lu menikah, ya kan? Nah, tujuannya apa sih gitu, teman? Tujuannya apa sih? Kenapa ada aturan itu gitu? Why? Kenapa kita nggak boleh have sex before marriage? Kenapa sih nggak boleh sekarang? Kan gue penasaran banget gitu, tuh nggak? Kan kayaknya banyak film yang, wah udahlah nggak apa-apa, one night stand lah. Bahkan dunia mengajarkan safe sex, ya kan? Safe sex gitu kan, banyak tuh di Instagram tuh, wah banyak selebgram yang ngomong safe sex gitu kan. Guys, bro, sis, tidak ada safe sex, oke? Sebelum nggak ada. Nggak ada one night stand gitu, nggak ada, bener-bener nggak ada. Jadi aturannya adalah, gue akan breakdown sedikit ya. So the rules is don't have sex before marriage, ya kan? Nah, kenapa? Karena aturan itu dibikin untuk melindungi kehidupan lo, gitu. So God create a rules, a parameters, bukan untuk nge-boundaries kehidupan lo. Oh, gue mah nggak bebas, kalau di gereja, di Kristen nggak boleh, susah. No. It create to protect your life, gitu. Ya, gue akan bahas seks ya, by the way, di minggu-minggu depan. Jadi gue nggak akan bahas hari malam ini, tapi gue akan tarik analogi yang lain. Contoh. Ya, gue nggak tahu lah lu pernah pacaran atau nggak gitu. Tapi kalau gue akan kasih analoginya gini. Kalau lu pacaran, ya kan? Kalau lu pacaran, terus udah gitu kan, ya pegangan tangan lah gitu. Tapi kan manusia nggak pernah berhenti di pegangan tangan kan? Pegangan tangan lah, terus mulai megang bahu turun megang ke pinggang lah gitu kan. Terus udah gitu mulai cium-cium lah, cium pipi lah, cium jidat lah, ya kan? Yang pasti turun cium ke mulut kan, bener kan? Nah, terus udah gitu misalkan contoh, gue deketin si Ray, kan gue jadi pacarnya Ray ya, sorry ya Ray ya. Terus udah gitu si Ray kan kayak canggung gitu kan, kayak apa nih gitu kan. Terus gue ngomong, Ray, I love you so much Ray, this is my expression that I love you, I want to kiss you gitu ya. Guys, bro and sis, oke, jangan tertipu dengan kata-kata seperti itu, oke? Nah, gue akan tarik analoginya seperti ini. Taya kan umur 4, tahun ini umur 5. Setiap gue nyetir, Taya selalu ngomong, Taya mau nyetir. Bro, sis, semua. Kalau gue cinta sama Taya, ya kan? Gue pasti, nanti Taya, tunggu umur 18. Lu udah gede, punya SIM, belajar nyetir. Tapi kan, gue nggak kan,
I love you so much, Taya. You can drive my car. Go. Drive. Okay, ya, safety ya. Bye bye. Nggak mungkin kan? Kalau si Taya nyetir umur 5, apa yang terjadi? Nah, kurang lebih seperti itu. So, parameters is there to protect your life. The Bible is there to protect your relationship. Ayat penutup 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu yang berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu yang membangun. So guys, I am done for tonight. Gue akan materaikan firman Tuhan ini dengan doa ya. So, shall we pray? Okay. Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami belajar banyak. Kami tahu ini simple, tapi ini benar-benar dalam. Percaya bahwa Roh Kudus akan memimpin setiap firman ini dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat bertumbuh dan mengerti apa arti hubungan sebenarnya yang berdasarkan Alkitab citrakan. Di dalam nama Yesus, sekarang kami akan masuk dalam Q&A. Kami serahkan waktu yang ada ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Oke, langsung saja kita dalam hal-hal merespon. Tujuan merespon ini adalah supaya kita aware bahwa ya, lu dapat sesuatu hari malam ini ya. Gue akan mulai. Langsung ya, Santana ya. Langsung ya bro ya, gue ya. Oke, Jos, apa yang lu dapat, apa yang lu bisa pelajari hari malam ini? Kita harus punya purpose dalam hidup kita sih. Terus kita kayak apa ya? Sebelum kita melangkah ke misalnya punya pacar atau apa, pastiin buat membahagiakan diri sendiri dulu gitu, biar kedepannya lebih oke lah. Oke, good. Oke, Ellen, what do you have? Hai. Jadi apa ya? It answered some of my worriness lah, kayak apa? Being more close to God and everything like that is the answer. So yeah, itu sih. Oke, good. Hubungan sama Tuhan ya. Oke. Sid, what do you have, Sid? What do you get? Into the right relationship, kita harus perlu dulu 6 yang tadi kita mention, karena Oke. kita udah lakuin semua, pasti yang terbaik akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Mengusahakan in that 6 point in our life ya. Oke, amin. Oke, next ya. Andrew, bro, apa yang lo dapat bro hari malam ini? We have to have our purpose first to have a relationship gitu. Harus ada tujuannya dulu kenapa kita mau mempunyai sebuah perhubungan gitu. Oke. So lo aware bahwa kita jangan ngikut-ngikut pop culture, oke? Jangan ngikut-ngikut sok-sok punya pacar apa segala macam. No. But it's very important kita aware bahwa Tuhan itu kasih kita tujuan. Nah, kita harus discover what is our purpose in our life. So yeah, good, Andrew. Thank you. Next, Ray, what do you have? What do you get? 2 points sih. Yang pertama is sometimes kita as humans we always ask why, but we forget to ask why to ourselves and keep asking why to other people kan. Yep. Jadi I get reminded again, right? You have to ask why first for everything, because purpose, like you said, is very important. Juga the purpose is not a destiny, but purpose is the journey. It was like boom, mind blown, you know. And I was like, okay, get deeper. And it's like, okay, kalian bakal ngerenungin sendiri ya, I'll give you a chance. I was like, okay. I was waiting for the explanation, but then I was like, okay, baik. So like, yeah, it is the 2 points that make me. Okay, wow. good. Yeah, good. Lo ask this kind of thought to your mom and your dad. You ask by faith, not by feeling. Tapi lo bisa cerita bahwa, you know what, mom and dad, tadi Adriel ngomong bahwa purpose is not a destiny. Purpose is not something yang kita achieve. Tapi purpose is a journey, and we walk in that purpose. Can you explain to me gitu? Ya, lo bisa ngobrol ya sama bokap nyokap lo ya. Okay, next. Okay, Grace, what do you have? What do you got? Grace Lolana. Oke, sebenarnya wait. I'm sorry kok. Ya. Jadi
sebenarnya share di sini malam ini benar-benar helping aku banget gitu kayak like beberapa bulan ini kayak pertanyaannya always like masuk mulai dari akhir-akhir tahun kemarin kayak teman gue selalu nanya kayak emang gue dekat banyak sama cowok terus kayak tanya teman gue suatu hari nanya kan kalau misalnya ada yang nembak lu gimana gitu itu pertanyaan yang sering banget muncul kan kayak like kalau dia bilang kayak in this time ada yang nembak lu bakal gimana sebenarnya reaksi gue cuma gampang itu kayak okay like ya udah nggak apa-apa but I said like gue belum siap pertama karena my parents always teach me like lo mau pacaran you have to make sure that kalau itu tuh benar-benar sampai ke jenjang yang selanjutnya gitu loh bukan yang buat main-main and that time I realized that kalau pacaran di usia muda tuh kayak bisa bilang kalau buat jadi kayak teman doang kenapa harus jadi pacar sih kalau bisa jadi teman dekat tapi kenapa harus jadi pacar kayak buat aku kayak nggak ada bedanya kan cuman being a girlfriend atau boyfriend tuh have a responsibility yang tambah gitu jadi kayak terus one day kayak dia tanya lagi kan sama temanku terus kayak gue bilang ya gue pertama belum siap aja gitu bilang ke keluarga gitu kan kalau misalnya datang terus kayak yakin gue masih punya cita-cita yang benar-benar gede gitu loh yang gue nggak tahu dia mau nahan gue apa enggak gitu menunggu gue sampai itu terus kemudian aku ask ke my mom like nih kalau misalnya I said dia lagi berdua di mobil kayak kalau kakak misalnya bilang kakak punya pacar kami bakal gimana pasti kayak reaksi orang tua gimana sih kayak bakal siapa pacar lu gitu terus kayak aku kaget kayak mama like oh ya udah gitu kan kayak oh ya udah terus dia bilang paling kamu tinggal bilang ke Dedi doang kan kayak terus mami bilang pertama cuman mami mau nanya doang gitu loh why have to be kenapa harus pacaran gitu loh jadi kayak balik ke propose tadi sih kayak apa tujuan sebenarnya sih dulu pacaran terus kayak yakin mau pacaran di usia muda sedangkan gue nikah nggak akan dalam waktu dekat dan kalau misalnya lu diputusin udah berjalan 10 tahun kan kayak nggak enak kan kayak nemenin sepanjang jalan terus tiba-tiba di tengah-tengah putus kayak nggak enak kan kayak ya kalau misalnya mami bilang nikmatin aja dulu lu kalau misalnya lu berarti harus ngebahagiain dia juga sedangkan kayak balik kayak tadi juga kayak lu udah bahagiain diri lu belum sih kayak mungkin udah dengan hal-hal yang sebenarnya gampang sama ini kelihatan gitu but in yourself gitu dalam diri lu sendiri kayak ya balik lagi ke word of God kayak lu udah bukan kayak kasih makan gitu loh yourself with that itu doang sih paling sip oke, good tepuk tangan guys buat guys thank you appreciate aduh gua amazed loh lo punya pemikiran seperti itu gitu what ya itu salah satu hal yang kita bisa lihat and look up to so thank you Grace thank you oke. Sayang nggak ada si Allen oke, lanjut Lala gimana Lala? Aku belajar 2 sih kayak awal sama purpose kita pacaran or having a relationship itu apa sama kedua kita tuh kayak dilahirkan dengan purpose yang udah Tuhan rencanain gitu dan maksudnya ngasih new understanding juga. Oke, ya good lo mulai pikirin itu ya thank you lah. Next, Loren, gimana Loren? Hai kok, gimana ya? Kalau aku karena kan udah bermasuk SMA nih, terus kayak kalau lihat di circle aku ini udah mulai banyak yang mulai pacaran nih, terus jadi banyak kayak lu kok enggak, sekolah lu nggak boleh pacaran, kayak kapan? Kayak pertanyaannya kayak diburu-buru gitu. Ya. Tapi kayak aku sendiri emang nggak selalu dari SMA sih kayak udah dari SMP gitu tapi kayak aku sendiri kalau aku jawabnya selalu karena pertama nggak punya waktu dan kedua nggak punya energi itu kayak gitu tapi sebenarnya kalau yang 6 poin yang terakhir kalau bilang itu yang apa sih presence of God bla 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 itu sebenarnya
I realize itu pernah kayak semuanya itu bukan hal yang kayak bener-bener asing dan new yang kayak bener-bener boom gitu, tapi kayak di summarize lagi jadi kayak lebih apa ya, kayak lebih on point gitu loh karena di summarize lagi. Terus ya tapi yang paling ngena sih yang itu ya, yang parameter sih buat aku. Yang buat bukan buat ngekang lu, tapi justru buat kayak ngelindungin lu itu sih. Oke, good. Thank you Loren. Thank you. Oke. Ya, parameter penting, aturan itu. Oke, guys, aturan itu dibikin bukan untuk ngekang kita, bukan untuk nutupin kita, tapi itu untuk melindungi kehidupan kita. Ya, kita harus belajar ngertiin itu supaya mindset kita, cara kerja otak kita itu perspektifnya beda gitu. Jadi kalau begitu kita dibikin aturan, nah aturan itu, dikekang-kekang nih hidup kita nih. No. Aturan itu dibuild to protect your life. Amen. So, ya, terakhir ya. Terakhir. Nah, masih ada. Siapa yang belum? Grace yang satu lagi ya? Fable. Oh, Fable terakhir, bro. Oke, siap. Gimana, Be? Kalau aku sih yang dapetinnya itu yang pertama soal tadi komunitas itu, dan emang aku ngerasain juga sendiri karena tahun lalu aku join ke iClick, diajakin Gladys tuh bener-bener di waktu yang tepat banget buat aku gitu. Terus yang kedua tuh tentang tujuan pacaran juga itu jadi pelajaran buat aku juga soal karena udah pengalaman juga sana kemarin-kemarin, dan nantinya aku jadi bakal lebih tahu kalau misalnya mau berhubungan sama orang lain tuh apa yang harus aku pikirin gitu. Oke, iya. Jadi oke. Jadi supaya lu nggak ke bawah ya. Jadi ya. Very good gitu. Karena ya kita jadi nggak nyoba-nyoba gitu. You know, kita nggak mau pacaran itu bukan buat nyoba-nyoba sebenarnya. Jadi ya supaya kita nggak jatuh. Oke, guys, lu tau gak sih kalau nyoba-nyoba tanpa pengertian yang utuh, yang biblical gitu ya, lu bisa punya 20 mantan, mukanya beda-beda, sifatnya sama. Oke, gua akan bahas itu next week ya. Oke, Sanana udah semua ya, bro? Yes. Oke, silakan. Gimana Sanana? Silakan tutup, conclude, dan lu boleh tutup dalam doa. Oke, guys, thank you so much buat Fadril yang udah sharing buat kita tentang relationship. Percaya ini bakal jadi bekal buat kita, buat teman-teman semua, buat kedepannya bukan cuma soal cari pacar juga, tapi sebetulnya ini berharga banget buat kehidupan kita. Kalau kita lihat semuanya dari poin-poinnya, semuanya itu yang kita perluin di dalam kehidupan kita, bukan cuma soal cari pacar, ya. Amin. Oke, sekarang kita tutup dalam doa. Aku mau minta Joshua yang berdoa. Silakan Joshua. Oke guys, kita tutup dalam doa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas sharing Fadril hari ini dengan poin-poin yang udah disiapin oleh Fadril. Tuhan tolong supaya dapat memberkati buat kita semua sesuai dengan konteks yang ingin Engkau sampaikan Tuhan lewat Fadril Tuhan. Sebentar kami akan berpisah dan akan beristirahat. Tuhan tolong berkati kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Oke, thank you Josh. Guys, boleh diajakin yang teman-teman yang hari ini belum datang untuk boleh diingat-ingatin lagi. Terus ini ada notes-nya juga. Aku ada sedikit notes di chat. Boleh dilihat lagi. Terus boleh di-share sama teman-temannya juga. Supaya mereka semua bisa datang, bisa dapat community sama seperti kita di sini. Oke guys. Sampai ketemu lagi minggu depan. Thank you. Foto dulu. Foto dulu. Gimana cara foto? Gini. Oke, kita foto dulu. Nyalain kameranya, kasih lihat. Wah, Lala buka. Wah, Lauren camnya error. Ya udah nggak apa-apa, nanti di Photoshop sama Jos. Sok. Silakan. Lu ikut foto? Dulu, mana Lu masuk lagi. Masuk. Gua masih ada belakang. Kita keluar dulu. Bentar ya, agak ribut ya. Sempit guys. 1, 2, 3. Oke. Aduh, kan mau. Sekali lagi. Oke, sekali lagi. Aduh.
Mana nggak mute lagi. Oke. 1, 2, 3. Alright. Ya. Oke, sampai ketemu minggu depan, guys. Nanti apa lagi ya? Ya udah. Ya pastiin join ibadah youth juga hari Minggu. Terus tanggal 4. Oh ya, tanggal 4 kita ibadah udah ada ibadah onsite. Jadi kita akan merayakan Paskah. Ya. Paskah, ya? Betul, merayakan Paskah. Jadi digabung dengan umum. Yeah. Youth digabung dengan umum. Jadi boleh datang ke ICC. Protokolnya tetap dijalankan. 3M, mencuci tangan, masker, menjaga jarak. Oke. Sampai ketemu minggu depan, guys. Oke guys, terima kasih udah menonton video ini. Untuk kalian yang tertarik atau kepengen untuk join di iClick ini, kalian bisa hubungi IG-nya di ICC Youths Bandung. Nah, mungkin nanti saya akan cantumkan di sebelah kiri ya, di sebelah kiri sini. Jadi nanti di situ bakal ada foto IG-nya juga. Jadi kalian bisa langsung kontak di situ. Dan kalau kalian punya pertanyaan bisa langsung dijapri ke IG-nya langsung. Dan semoga dengan video ini kalian terinspirasi dan juga mendapatkan suatu hal yang baru. Terima kasih dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Bye-bye.